Zakat fitrah ini pun ada batasan nisab namanya. Nisab, ya, nisabnya. Nah, kalau zakat fitrah ini nisabnya berapa? Nisabnya itu 1 sak. Nah, 1 sak, ya. Nah, kalau kita lihat hari ini, kalau di Indonesia nisabnya zakat fitrah berapa kilo, Pak? 2,5 kilogram. Nah, ini itu kalau di Indonesia. Nanti kita lihat batasan zakat menurut imam, ya, 4 mazhab. Nah, ini sebenarnya terus Indonesia ngikut yang mana? Nah, ini kita lihat, ya. Kenapa? Terkait dengan ukuran 1 sak ini berapa? 1 sak itu kurang besar, begini genggamannya orang Arab, ya. 1 sak di sana. Imam Abu Hanifah memahami makna 1 sak di situ adalah 8 liter Irak. Jadi kalau dikonversi itu sekitar 3,8 kilogram. Ini itu menurut Imam Abu Hanifah. Ini jadi kalau dikonversi ke kilo itu sekitar 3,8 kilo. Jadi kalau dia pakai bahan pokok menurut mazhab Imam Abu Hanifah, ya bayar zakatnya bahan pokok ya sebesar 3,8 kilogram. Ini bahan pokoknya itu. Apakah dia gandum, apakah itu kurma, atau itu beras, atau yang lainnya. Ini. Nah, lalu yang lain bagaimana? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini menurut beliau ukuran 1 sak itu berapa? Ini. Jadi menurut beliau, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu memahami, berpendapat bahwa 1 sak itu senilai 5/1/3 rital Irak. Jadi sekitar kalau dikonversi 2,2 kilogram. Jadi 2,2 kilogram. Itu menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik. Nah, kenapa di Indonesia tiba-tiba ada 2,5? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Alhamdulillah, asbab dari nikmat-nikmat tersebut, kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah Allah ini. Asbab dari nikmat-nikmat Allah tersebut, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, kita mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan dengan ta'lim kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Dan saya sering sampaikan bahwa orang-orang yang mampu
mampu istiqomah mengikuti, menghadiri majelis-majelis ilmu, maka dialah calon-calon ahli surga. Karena begitu besar fadilahnya, begitu besar keutamaannya. Itu keutamaannya adalah tatkala dia berniat menuntut ilmu, maka dicatat sama seperti jihad fi sabilillah. Malaikat-malaikat rahmat senantiasa mendoakan, dan majelis-majelis ilmu itu diibaratkan seperti taman-taman surga. Mudah-mudahan kita mampu istiqomah untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita bisa istiqomah untuk taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Al-istiqomah itu khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Salam Islam, mari kita saling agungkan kepada beliau kedua kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil kiamat. Amin. Hadirin jemaah salat subuh yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita masih menemui bulan yang spesial. Hingga hari ini kita masih mampu beribadah. Bulan yang spesial, dan kita pun insya Allah termasuk orang-orang yang spesial, karena kita terpilih masih mampu merasakan untuk menemui bulan yang agung ini, yaitu bulan Ramadan. Spesial karena memang begitu banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya, yang dimana di dalamnya banyak amal-amal yang dilipat gandakan. Maka tatkala kita mampu menemui bulan ini, maka wajib bagi kita untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Untuk kita agar apa? Sesuai janji Allah. Ayat yang begitu familiar, ya, ayat yang sering kita dengar kalau sudah masuk di bulan Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, saya katakan spesial, Allah panggil orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhannas, bukan hai manusia ataupun yang lainnya. Maka kita ini yang dipanggil, dan insyaallah kita adalah orang-orang yang beriman. Spesial. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa dalam ayat tersebut? Di akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi ingat, tatkala kita mentadabburi ayat ini, yakin bahwa kita harus meyakini bahwa tatkala kita melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan benar, yakin pasti puncaknya adalah la'allakum tattaqun, pasti bertakwa. Cuma pertanyaannya hari ini bagaimana tatkala kita sudah mengikuti, menjalani ibadah-ibadah yang ada di dalam Ramadan, tidak hanya ibadah puasa, tapi ibadah-ibadah yang lain yang memang Allah anjurkan, Rasul anjurkan, bahkan Rasul perintahkan agar kita beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Apakah benar saum tentang siam? Mudah-mudahan masih mengingatnya, ya, bahwa as-saum wa siyam fi lughah imsak. Saum dan siam itu bermakna imsak. Imsak itu ini. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit, ya, masih ibadah yang ada di bulan Ramadan. Walaupun kita tidak membahas tentang saum, tidak membahas tentang puasa, kita lebih membahas tentang ada ibadah yang khusus di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yaitu Allah wajibkan kita untuk menjalankan ibadah yang namanya zakat fitrah. Ini kenapa? Ibadah yang satu ini adalah ibadah yang spesial, yang hanya ada di bulan Ramadan. Dan luar biasa, zakat ini termasuk, ya, masuk dalam kategori
rukun, ya, rukun. Kita tahu rukun Islam itu salah satunya zakat. Maka kalau kita menghilangkan yang namanya rukun, maka jelas hilang juga keislaman kita. Kalau kita tidak mempercayai kewajiban-kewajiban zakat, maka jelas hukumnya menjadi kufur. Ini perintah zakat. Pertanyaannya, apa itu zakat? Zakat ini secara zakat ini dibebankan kepada siapa dan apa arti zakat itu sesungguhnya? Zakat ini bermakna suci, bermakna tumbuh. Ini zakat, ya. Diarti dari zakat itu sendiri, ya. Dan kita tahu bahwa perintah zakat ini disyariatkan bersamaan dengan disyariatkannya puasa Ramadan, ya. Jadi kapan itu disyariatkannya? Disyariatkannya adalah pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, ya, perintah zakat ini bersamaan, ya. Dan kewajiban membayar zakat fitrah ini dibebankan kepada siapa saja, yaitu kepada seluruh umat Islam. Ini zakat fitrah, ya, kepada seluruh umat Islam, baik dia itu yang sudah baligh ataupun yang belum baligh, baik dia itu yang kaya ataupun yang belum kaya. Apabila seseorang itu hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan munah, apa itu? Biaya hidup, ya. Biaya hidup, dia punya kelebihan itu, baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya, orang-orang yang ditanggung nafkahnya, maka dia wajib untuk membayar yang namanya zakat fitrah. Ini berbeda dengan zakat mal, karena zakat nanti akan dibagi-bagi. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, ya. Kalau zakat mal ini beda lagi pembahasannya. Zakat mal dia harus ada nisabnya, jelas. Nisabnya emas, nisabnya nanti ada lagi zakat profesi dan lain sebagainya, ya. Dan kalau zakat mal tidak mesti harus dibayarkan di bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu nunggu satu haulnya, haul itu 1 tahun. Ini. Tapi kalau zakat fitrah itu memang wajib dibayarkan di bulan Ramadan. Ini. Bahkan tatkala ada orang-orang yang sengaja untuk tidak mau membayar zakat, ancamannya luar biasa. Dan neraka wail bagi siapa? Untuk orang-orang musyrik, yaitu mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Ancamannya orang-orang yang enggan untuk membayar zakat di sini, ya, lebih. Apakah itu zakat fitrah ataupun zakat mal, maka neraka wail. Ini nggak main-main. Bahkan kalau kita lihat di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang tidak membayar zakat maka diperangi. Nah, ini. Itu kalau kita mau mengikuti aturan Islam yang benar. Kalau pemerintahannya, undang-undangnya, aturan Islam. Ini. Cuma karena di negara kita aturannya tidak, nah ini akhirnya kita agak rancu. Karena kalau mengikuti aturan-aturan Islam yang benar, itu kewajiban kita sebagai umat Islam itu wajib membayar zakat tapi tidak membayar pajak. Ini jizyah, pajak itu hanya diwajibkan bagi mereka yang berbeda akidah dengan kita. Tapi kalau kita hari ini, Pak, kayak mana? Zakat bayar, pajak bayar juga. Ini. Padahal di dalam Islam aturannya tidak demikian. Maka luar biasa Islam ini, ya. Kenapa? Apa fungsi zakat ini sebenarnya? Zakat itu artinya tadi yang saya katakan tumbuh, suci, ya, di sini ataupun keberkahan. Maka kita lihat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka zakat. Jadi sedekah ini diartikan zakat, ya. Karena sedekah itu kan ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Jadi zakat untuk apa? Mensucikan mereka dan menghapus kesalahan mereka. Hati-hati dalam memahami makna ayat ini, ya. Bahwa ayat ini mufassir mengartikan sebenarnya zakat itu untuk membersihkan diri mereka, jadi membersihkan jiwa mereka. Nah, ayatnya adalah untuk membersihkan diri mereka. Dan ini ayat tentang wajibnya zakat. Jadi zakat itu diambil. Siapa yang mengambil? Nah, yang mengambil ini adalah pemerintah. Kalau dalam aturan Islam, ya, khalifah. Nah, ini jangan terlalu alergi dengan bahasa khalifah, khilafah. Kan sekarang kadang-kadang kalau sudah bahasa itu langsung alergi, langsung dicap label-label yang aneh-aneh. Padahal kalau kita membaca sirah nggak ada yang salah. Khalifah itu kan pemimpin, khilafah itu sistemnya. Nah, ini tidak ada yang salah dengan itu. Cuma kadang-kadang karena kita mungkin, ya, agak sedikit pemahamannya, yang mungkin dapatnya separuh-separuh, setengah-setengah, akhirnya kita latah, belum paham, latah, ikut salah menyalahkan. Ini jadi seorang-orang, ya, itu sesuatu yang salah. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali terkait dengan zakat fitrah ini. Nah, zakat fitrah ini pun ada batasan nisab namanya. Nisab, ya, nisabnya. Nah, kalau zakat fitrah ini nisabnya berapa? Nisabnya itu 1 sak. Nah, 1 sak, ya. Nah, kalau kita lihat hari ini, kalau di Indonesia nisabnya zakat fitrah berapa kilo, Pak? 2,5 kilogram. Nah, ini itu kalau di Indonesia. Nanti kita lihat batasan zakat menurut imam, ya, 4 mazhab. Nah, ini sebenarnya terus Indonesia ngikut yang mana? Nah, ini kita lihat, ya. Kenapa? Terkait dengan ukuran 1 sak ini berapa? 1 sak itu kurang besar, begini genggamannya orang Arab, ya. 1 sak di sana. Nah, Imam Abu Hanifah memahami makna 1 sak di situ adalah 8 liter Irak. Jadi kalau dikonversi itu sekitar 3,8 kilogram. Ini itu menurut Imam Abu Hanifah. Ini jadi kalau dikonversi ke kilo itu sekitar 3,8 kilo. Jadi kalau dia pakai bahan pokok menurut mazhab Imam Abu Hanifah, ya bayar zakatnya bahan pokok ya sebesar 3,8 kilogram. Ini bahan pokoknya itu. Apakah dia gandum, apakah itu kurma, atau itu beras, atau yang lainnya. Ini. Nah, lalu yang lain bagaimana? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini menurut beliau ukuran 1 sak itu berapa? Ini. Jadi menurut beliau, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu memahami, berpendapat bahwa 1 sak itu senilai 5/1/3 rital Irak, jadi sekitar kalau dikonversi 2,2 kilogram. Jadi 2,2 kilogram itu menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik. Nah, kenapa di Indonesia tiba-tiba ada 2,5? Kenapa ada 2,5? Nah, memang ini bentuknya ijtihad. Jadi ijtihad. Kenapa? Karena memang ukuran untuk membayar zakat yang terbaik itu kalau bisa dilebihkan. Dan di sini
berpendapat bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan ukuran 2,2 kg ini adalah ukuran mereka mengatakan ukuran satu soknya pendapat penduduk Madinah. Ini mereka mengatakan demikian. Dan ini ada keterangan dalam kitab dalam kitab Nailul Awtar Imam As-Syaukani. Ini. Jadi kata beliau 2,2 kg ini itu setara dengan ukuran mereka kebiasaan penduduk Madinah. Ini. Cuma memang yang perlu kita ketahui bahwa satu sok ini perlu kita ketahui adalah ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. Ini takaran, jadi bukan ukuran timbangan. Maka tatkala akan kita konversi ke dalam ukuran berat, maka akan sangat sulit. Jadi akan sangat sulit kalau kita akan konversi ke dalam ukuran berat. Sebab apa? Nilai dari berat satu sok itu akan berbeda-beda. Ya, akan berbeda-beda. Tatkala dia tergantung bagaimana dia tergantung dari berat jenis yang ditekan tersebut. Maka perlu kita pahami dalam hal ini terkait memahami perbedaan-perbedaan pendapat ukuran satu sok ini. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan bahwa membayar zakat itu bahwa hanya spesial untuk zakat fitrah itu hanya di bulan Ramadan saja. Mengapa? Memang ulama mengatakan batasan maksimal membayar zakat fitrah itu sampai dengan sebelum sholat Id. Nah, maka tatkala seseorang itu membayar zakatnya itu setelah sholat Id, maka tidak dihukumi dia membayar zakat. Tidak dihukumi. Jadi seperti apa? Dia bayar sedekah biasa. Dia membayar sedekah biasa. Maka yang wajib adalah tadi sebelum. Nah, kapan dimulai? Boleh mulai dari awal Ramadan. Hanya saja ulama mengatakan afdolnya di akhir-akhir Ramadan. Di akhir Ramadan. Ini. Tapi memang kita lihat lagi, memang afdolnya di akhir Ramadan. Nah, dan bagaimana cara pendistribusiannya? Nah, pendistribusiannya ini maka ada yang namanya amil. Amil ini siapa? Amil ini yang ditunjuk untuk apa? Untuk mendistribusikan harta-harta zakat kepada siapa? Kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Kita lihat surah At-Taubah ayat 60. 8 asnaf ada di dalamnya. Beda zakat, beda sedekah yang lain. Kalau sedekah ini aman, mau diperuntukkan kemana saja lebih aman. Tapi kalau zakat nggak bisa main-main, hanya 8 asnaf ini. Nah, tidak bisa yang lain-lain. Kenapa? Kalau dia sudah lewat dari 8 asnaf ini, maka dia sudah tidak sah. Nah, amil ini idealnya. Kalau kita berbicara terkait dengan aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan pemerintah Islam, maka amil itu ditunjuk oleh khalifah, oleh pemimpin, presiden. Nah, ini. Jadi itu idealnya. Kalau kita mau merujuk kepada aturan Islam. Mari kita lihat dalil terkait dengan siapa yang berhak untuk menerima zakat atau siapa yang berhak untuk menerima zakat. Allah berfirman, jelaskan, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil
faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ini yang berhak untuk menerima zakat. Siapa? Ya, mereka yang pertama fakir dan miskin. Jadi lil fuqara wal masakin. Nah, ini fakir miskin. Jadi ini yang lebih didahulukan. Jadi kalau ada 8 asnaf semuanya bagus, ya, ada fakir, miskin, ada amil, ya, kalau amil ya jelas ya mendistribusikannya. Dan amil ini walaupun dia, mohon maaf, dia memiliki banyak harta, dia kaya, dia berhak menerima zakat. Ini. Jadi jangan nanti dia kan sudah kaya, masa mau minta dapat jatah bagian zakat. Nah, ini kadang-kadang orang yang nggak paham itu, masa ini bagian amil masih ada yang miskin, amil ikut-ikutan. Secara hukum amil berhak untuk. Adapun nanti masalah dia mau setelah diterima diberikan ke orang lain, terserah. Itu nggak masalah, terserah. Tetapi secara hukum berhak dia untuk menerima seperdelapannya. Nah ini, ya. Lalu ada mu'alaf, ya. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam, ini dibantu, ya ini. Lalu ada gharib, ya. Gharib, siapa gharib itu? Ya, mereka yang berhutang. Nah itu hutang ini banyak orang hutang, kan? Pada saya dapat zakat, zakat. Dalam hutang, ya. Bahkan jadi tren kadang orang kaya itu hutangnya banyak, kan? Ya. Ya untuk apa ya? Untuk usaha, kan? Ya. Modal usaha berhutang. Nah, makna berhutang di sini adalah bukan karena gaya hidup, ya, bukan karena gaya hidup, tapi memang karena dia itu kebutuhan. Orang yang dia berhutang karena kebutuhannya. Ini. Maka di situ termasuk dia berhak menerima zakat. Kalau dia berhutang karena gaya hidup, ya itu beda. Dia tidak berhak untuk menerima itu, ya. Nah ini, maka harus kita lihat ya, di sini nanti sudah, ya nanti pada rebutan semua. Ini kan ada gharib ini berhutang, saya pada hutangnya, gitu kan? Masuk zakat, tidak demikian. Nah ini. Lalu wafi sabilillah di sini. Sabilillah. Nah, sabilillah ini ya memang pemaknaannya luas. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Qafal, ya. Imam Qafal memahami makna sabilillah di sini adalah sabilul khair, jalan-jalan kebaikan. Ya, ini. Maka kalau memahami makna pendapat dari Imam Qafal, sabilul khair, jalan-jalan kebaikan, di situ bisa untuk kemaslahatan, untuk pembangunan madrasah yang sifatnya keumatan, pondok-pondok pesantren yang sifatnya untuk keumatan, silahkan, itu dipersilakan. Bahkan untuk, ya, di situ dikatakan bahwa untuk, ya, tokoh-tokoh agama, guru-guru TPA, guru ngaji, kalau dalam konteks kekinian, itu ada yang mengatakan bahwa konteks sabilul khair tadi, jalan-jalan kebaikan. Nah ini kalau menurut pendapat Imam Qafal. Dan memang luar biasa kalau kita, ya, umat Islam ini mampu membayar zakat semuanya. Kita yakin. Kenapa? Luar biasa, seperti zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dahulu. Kenapa? Pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz dahulu, ya, sesungguhnya apa? Mencari untuk orang miskin yang beragama Islam itu susahnya jauh sekali. Jadi untuk mendistribusikan zakat itu sulit sekali. Maka untuk kemaslahatan yang lainnya. Tapi kalau sekarang kadang-kadang malah berebut, bayar. Iya, ini. Maka mohon maaf kalau sudah berebut, itu ya, antri itu banyak sekali, ya, macam-macam antrinya, ya. Ya, antri minyak, antri yang lainnya, ya. Kalau pagi itu antri, maka kenapa itu bisa terjadi? Yang jelas memang karena, ya, kita tidak berhukum dengan baik, ya. Salah satunya zakat tidak dijalankan dengan benar dan hukum-hukum Islam tidak dijalankan. Kenapa?
solusinya jelas sebenarnya, yaitu terapkan aturan-aturan Islam, hukum-hukum Islam. Cuma kadang-kadang orang salah paham. Salah pahamnya apa? Begitu sudah berbicara hukum Islam, seolah-olah ingin merubah negara, ingin merubah ideologi. Akhirnya, ini dikatakan anti Pancasila. Sebenarnya tidak. Jadi kita sudah punya kesepakatan, ulama-ulama sudah sepakat bahwa negara ini adalah hasil ijtihad para ulama, ya, yang memang di dalamnya situ kita bisa lihat ada nilai-nilai yang Islami. Cuma kita ingin ada aturan-aturan Islam melalui apa? Perundang-undangannya, perda-perdanya. Ini yang perlu kita gerakkan sebenarnya, bukan merubah negaranya. Nah, hari ini kadang-kadang ketakutan seseorang itu kadang-kadang seperti itu, seolah-olah ingin merubah negara ini. Padahal tidak. Begitu ada menerapkan aturan perda-perda syariat, banyak yang menentang. Nah, termasuk seperti ini tentang zakat dan lain sebagainya. Ini banyak yang menentang. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Lalu selanjutnya ada wabnis sabil dan ibnu sabil, orang yang di perjalanan, orang yang kehabisan ongkos, ya. Orang kehabisan ongkos itu dalam berpergian, ya, safar, itu kok dia kehabisan bekal itu bisa menerima zakat. Bisa. Dengan catatan dia berpergiannya bukan karena maksiat. Ini. Kalau perginya karena kemaksiatan, nah ini yang jelas haram hukumnya. Ini. Maka zakat, dan zakat ini memang ibadah yang luar biasa, ya. Nah, jadi wajib bagi kita dan meyakini. Kenapa? Banyak manfaat-manfaat zakat itu, ya. Bagi muzaki dan bagi mustahik itu manfaatnya luar biasa. Apa itu muzaki? Siapa itu muzaki? Muzaki itu adalah orang yang wajib membayar zakat. Nah, apa manfaatnya? Berguna bagi muzaki itu untuk membersihkan dan mensucikan mereka dari penyakit hati. Penyakit hati salah satunya bakhil, kikir di sana itu, ya, serakah dan sifat-sifat rendah yang lainnya. Itu bagi muzaki. Jangan sampai nanti apa? Seperti Qarun. Kita tahu sejarahnya di zaman Nabi Musa. Ada Qarun, ya, makanya saking hartanya banyak sekali, ya. Dalam riwayat itu dikatakan pegang kunci hartanya saja, kunci gembok hartanya itu nggak bisa satu orang. Jadi bayangkan kayak apa? Makanya kalau kita nemu harta itu bilangnya harta karun, hartanya Qarun, gitu ya. Allah murka dan ditenggelamkan, ya, Qarun bersama harta-hartanya. Nah, ini fungsi untuk muzakinya apa? Ya, membersihkan, mensucikan mereka dari penyakit-penyakit itu. Kenapa? Dalam harta mereka ada hak-hak orang lain. Nah, ini. Lalu bagi mustahik, nah ini mustahik itu orang yang wajib menerima zakat. Nah, itu bagaimana? Itu akan dirasakan sebagai apa? Solidaritas, ya, yang nyata dari orang-orang yang mampu berzakat. Jadi menimbulkan rasa cinta dan hormat, ya. Ada ukhuwah yang baik. Nah, ini terkait dengan apa? Hikmah-hikmah bagi muzaki dan mustahik. Luar biasa kalau ini bisa kita jalankan. Jadi terkait dengan zakat-zakat fitrah ini. Nah, terlebih lagi nanti kalau kita sudah zakat fitrah kita jalankan, terus kita ternyata masih punya kemampuan, kelebihan harta, baru nanti ada yang namanya zakat mal, ada lagi zakat profesi. Nah, zakat mal itu dihitung dengan apa? Harta emas. Kalau emasnya sudah senilai 85 gram, ya, emas, maka di situ sudah, ya, dalam 1 tahun tidak berkurang, ya, tidak berkurang selama 1 tahun haulnya itu nggak berkurang sama sekali, maka itu sudah masuk nisabnya, ya, harus membayarkan zakatnya. Begitu juga dengan zakat-zakat yang lain, peternakan, pertanian. Ulama-ulama khalaf itu
ada pendapat lagi yang namanya zakat progresi. Walaupun di pembahasan ulama-ulama salaf tidak dibahas yang namanya zakat progresi. Kenapa? Zakat ini ibadah yang luar biasa. Kenapa? Beda dengan pajak. Kalau pajak, Pak, Bapak punya mobil mewah, mobil 1, 2, 3, ya, semuanya suruh bayar pajak nggak, Pak? Bayar pajak. Ya. Mau dimanfaatkan ataupun tidak mobil itu, nganggur saja di rumah, tetap harus bayar pajaknya. Tapi kalau zakat berbeda, ini, ya. Jadi kalau zakat ini, ya itu berbeda. Kalau dia tidak ada kemanfaatan, maka di situ tidak. Ya. Punya rumah 1, rumah 2, rumah 3. Tapi di situ tidak dipakai, tidak apa-apa, ya, tidak dimanfaatkan, maka di situ tidak ada beban zakatnya. Nah, ini tidak ada. Ya, memang berbeda zakat dengan pajak ini. Maka perlu kita pahami dalam hal ini. Ya, berbeda antara zakat dengan pajak. Ibadah yang spesial yang memang tatkala kita mampu untuk lakukan ini, maka insya Allah ya, mulai umat muslim akan mulai bisa benar-benar kita mampu mapan dan tidak terjajah secara ekonomi. Ini hari ini, Pak, hari ini bisa kita lihat, ya, kita muslim mayoritas, tapi kita terjajah secara ekonomi. Ini bisa jadi kenapa? Ya, karena memang mungkin kita tidak manfaatkan. Salah satunya adalah zakat, wakaf, infak, sedekah dan lain sebagainya. Kalau itu dikelola dengan benar, ya, ada peraturan undang-undangnya yang jelas, ini yakin, dan penyalurannya jelas, maka yakin akan makmur kita diberikan. Mereka dana-dana zakat untuk apa? Untuk umat lagi, untuk kemaslahatan lagi. Maka akan bermanfaat. Ya, kalau memang kita diberikannya cuma sekedar, mohon maaf, kalau kita dana zakat cuma dikasih tiap tahun, hanya dikasih sekedar mungkin 5 kilo dapat, 10 kilo dapat, ya memang itu kurang terasa manfaatnya. Iya, karena memang kenapa? Ya karena memang amil ini terpecah-pecah saat ini. Bentukan amil setiap tempat, masjid ada, terus yang lain ada, terus lainnya masyarakat pecah-pecah. Tapi kalau benar-benar diatur, ya dikelola oleh negara dan amanah yang mengelola, kembali lagi yang mengelola harus amanah. Kalau nggak amanah bahaya juga memang. Nah ini, ya korupsi nanti ya. Nah ini. Amanah yang mengelola itu langsung bisa didistribusikan dengan baik. Ini luar biasa. Akhirnya apa? Bisa untuk bantuan modal-modal dan lain sebagainya. Ini yang terjadi sebenarnya di zaman siapa? Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang akhirnya pada dana zakat itu untuk kemaslahatan umat. Ini terjadi hari ini. Nah, tinggal bagaimana kita hari ini? Nggak bisa instan, ya memang dari mana? Ya buat aturannya dulu. Kalau enggak ya begini terus lakukan kita. Zakat itu sekedar gugur kewajiban. Kita memang benar ada lembaga Basnas, ada lembaga zakat daerah ada, tapi belum punya powernya. Ya, masih sekedar itu. Terus zakat-zakat yang dikelola lembaga-lembaga ataupun masjid-masjid ya sekedar gugur kewajiban saja, terutama kepada paling zakat fitrah saja. Untuk zakat mal belum, ya masih sedikit sekali. Padahal kalau kita mau benar-benar manfaatkan dan itu dibuat aturan yang jelas, insya Allah ekonomi kita maju umat Islam. Maka hati-hati hari ini. Benar kata para ulama kita terdahulu, ya kita dinabobokkan sebenarnya. Kenapa? Dinabobokkannya adalah begini. Ya,
nih orang Islam udah ibadahnya itu cukup sekedar ibadah biasa saja. Artinya kalau sholat, dia puasa, dia tahlilan, dia biarin, dia pengajian biarin. Nah, biarin. Kalau dia sekedar itu dibiarkan, ya. Bahkan kalau mau dibantu sama orang-orang yang sebenarnya mereka tidak suka dengan kita, tapi seolah-olah suka dengan kita, nggak apa-apa, dibantu. Gitu. Tapi begitu lihat umat Islam, begitu dia bicara masalah ekonomi, amati, perhatikan, jangan sampai berkembang. Begitu ada yang mau berkembang, nah ini habisi. Nah, maka yang monopoli biasanya orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ini kenapa? Semuanya. Jadi pemimpin seluruhnya. Iya, jadi seluruhnya. Karena kalaupun hanya yang di depannya saja, di paling atasnya saja, yang lainnya tidak, itu juga akan banyak penghambatnya. Jadi memang Islam itu luar biasa. Maka kita coba. Nah ini memilih dalam hal demikian. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka Islam kita mulai coba hari ini. Maka kenapa saya selalu sampaikan dalam majelis-majelis ya, ilmu yang lain, saya selalu sampaikan agak cerewet saya memang kadang-kadang. Apalagi kalau ke pengajian mahmah itu saya agak cerewet. Kenapa? Udahlah ibu-ibu, saya bilang. Kenapa? Yuk saya bilang, mulai kita dari zakat, lalu setelah zakat mulailah kita membeli itu coba di warung-warung tetangga atau warung-warung muslim. Bukan ini rasis, bukan. Tapi kita membantu perekonomian itu. Tapi apa? Mama, tapi bukan mama sini ya, mungkin mama yang di sana. Itu beda 500, beda 1000, luar biasa. Dicari ini yang di tempat sana. Ini kan nyari, bukan di sini lebih murah, di sini lebih mahal. Nah, itu cari ini, tapi tidak melihat perbedaan mungkin akidahnya, yang lainnya, yang mungkin akhirnya Allah bisa jadi keuntungan itu untuk dakwah mereka yang agama yang berbeda akidah dengan kita. Baik, maka kita coba untuk itu. Maka wajar hari ini kita belum bisa baik secara ekonomi. Dari mana? Coba mulai dari zakat ini. Dari zakat kita coba. Mulai kita lihat hari ini zakat tidak hanya sebatas zakat fitrah, tapi zakat mal, zakat profesi. Nah, zakat profesi ini kita lihat berapa nisabnya zakat profesi. Nisabnya zakat profesi menurut lihat para ulama itu senilai dengan 520 kg beras, bahan pokoknya di sini kan beras. Nah, kalau kita punya rezeki ataupun penghasilan yang senilai dengan itu, maka itu sudah masuk nisabnya untuk membayar zakat profesinya. Nah, jadi zakat profesi wajib dibayarkan. Walaupun zakat profesi ini masih terjadi ikhtilaf di antara ulama. Kenapa? Ada dalam pembahasan ulama-ulama salaf memang tidak ada pembahasan zakat profesi. Yang ada memang zakat mal. Nah, cuma kan memang hari ini ada orang-orang itu yang memang tidak punya harta dalam bentuk emas, ya. Dia mungkin tapi penghasilannya besar, ya, gajinya sebenarnya besar, tapi dia tidak punya tabungan emas. Nah ini ya, nah, maka dia nggak ada nisabnya terus ya, nisab, tapi dia dalam bentuk yang lain, umpamanya, ya, dalam bentuk yang lain. Nah maka di situ ada ijtihad dalam bentuk zakat profesi. Maka mari kita lihat hari ini, dan kita perlu pahami juga terkait dengan zakat ini, ya harus kepemilikan yang sempurna. Jadi kalau bukan kepemilikan yang sempurna, itu tidak boleh dizakati. Harta bukan milik kita, nah, itu nggak boleh dizakati, ya. Nah, itu nggak bisa, nggak ada hak kewajiban, gitu ya. Nah, ataupun ya harta yang hilang, kita punya itu harta, tapi hartanya hilang, nah, itu nggak perlu zakati. Atau harta yang dipinjam pihak lain,
sebenarnya itu milik kita ada, tapi masih dipinjam. Dipinjam. Nah itu tidak wajib untuk didapati. Ya, punya emas ya, emasnya ada lebih dari 90 gram, cuma dipinjam. Nah ini dipinjam ya, itu tidak ya. Walaupun punya uang ya, miliaran uang kita, tapi dipinjam. Nah, maka itu tidak wajib. Dan juga produktif ya. Tadi saya katakan produktif di awal. Kalau dia tidak produktif, ya walaupun kelihatan nominalnya besar, tapi tidak produktif, dia tidak wajib untuk dizakati. Bapak punya tanahnya luas, tapi nggak menghasilkan, nggak produktif itu, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakatnya. Kecuali itu menghasilkan. Nah, ini. Maka luar biasa. Memang beda dengan zakat dengan pajak, iya. Kalau pajak ya pasti bayar. Iya. Tinggal dihitung aja tanahnya di mana, ya, berapa luasnya. Ini itu. Nah, jadi jelas ya. Mobil seperti tadi yang saya sampaikan ya, mobil mewah harganya mungkin bisa miliaran ya. Tapi dalam pandangan syariat ya, kalau harta tersebut tidak produktif, selama tidak ada pemasukan yang bisa didapat dari mobil itu, ya jelas dia tidak ada kewajiban membayar zakat. Nah ini itu di dalam Islam seperti itu. Rumah-rumah pribadi itu juga demikian ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, beda antara zakat dengan pajak ini ataupun jizyah tadi. Nah, jizyah. Insyaallah ada dimensi dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan terkait dengan zakat ini silakan. Jika memang ingin bertanya sambil kita menunggu waktu syuruk, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah mereka yang hidup pada malam Lebaran. Oh iya. Maka dia dikenakan wajib membayar zakat. Dan bayar zakat itu dibayarkan pada saat sebelum sholat Idul Fitri atau sebelum khatib naik ke atas. Iya. Pertanyaannya, andaikan ada yang lahir beberapa saat sebelum khatib naik ke mimbar, itu sebelum dilaksanakan seperti itu. Nah, itu bagaimana satu. Yang kedua, bagaimana hukum mengeluarkan zakat mal dalam bentuk emas? Berapa kali dikeluarkan? Andaikan emas itu ada yang dipakai ataupun mungkin ada yang hanya disimpan saja. Bagaimana cara menghukumnya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang bagus sekali. Jadi terkait dengan ya ini pembahasan Bahsul Masail waktu itu memang membahas bagaimana terkait dengan seseorang yang dia itu lahir sebelum sholat Idul Fitri ya. Nah, sesaat sebelum sholat Idul Fitri diberikan kewajiban untuk membayar zakat, artinya orang tuanya ataupun itu membayar zakat, maka menurut jumhur ulama tetap dia diberi kewajiban. Jadi tetap karena sebelum batasan itu, maka dan memang membayar zakat ini tidak wajib harus dengan melalui amil. Amil itu membayar amil lalu yang mendistribusikannya, itu idealnya. Tetapi kalau mau membayar sendiri silahkan, tidak apa-apa, karena memang yang terbaik adalah memberikan kepada orang-orang kerabat yang terdekat yang mampu, yang memang artinya mampu di sini memang dia yang butuh sekali gitu ya, memang butuh untuk itu, maka dia itu ambil ini untuk mendistribusikan agar bisa merata sebenarnya fungsi dari amil itu saja, biar tidak ada penumpukan di sana amil. Ini dan dalam hal ini juga ya wajib. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa adanya larangan membayar zakat anak, membayar zakat maksudnya memberi bukan membayar, memberi zakat kepada
orang yang memang sepantasnya ataupun seharusnya itu menjadi beban tanggung jawabnya. Contohnya apa? Anak itu memberi zakat kepada orang tua. Nah, itu tidak sah. Kenapa? Ya orang tua itu tanggungan anak. Kalau memang orang tuanya sudah tidak bisa lagi, nggak bisa. Nah ini, atau menurut pendapat jumhur juga orang-orang yang memang menjadi beban nafkahnya, bukan hanya anak. Mohon maaf, umpamanya di situ siapapun, umpamanya dia memang diberikan amanah di situ, beban nafkahnya dia memang mengasuh di situ, maka di situ hal-hal yang dia tidak boleh untuk memberikan zakat kepadanya, karena itu memang sudah tanggung jawab dia untuk dia memberikan, bukan zakat namanya, tapi memang dia kewajiban nafkah. Nah ini terkait dengan yang kedua, terkait dengan emas, ya, dengan emas. Nah ini bagaimana? Jelas nisabnya menurut pendapat yang paling kuat 85 gram. Nah ini, dan itu tidak berkurang dalam haulnya 1 tahun. Nah, kalau dia sudah berkurang, maka tidak ada kewajiban dia membayar zakat mal emas tersebut. Timbul pertanyaan, membayar zakat ini emas sekali saja seumur hidup atau terus-terusan? Nah ini, jadi tiap tahun dia terus-terusan. Nah ini memang terjadi perbedaan pendapat, tetapi memang pendapat yang paling kuat adalah selagi memang dia itu melebihi dari nisabnya, dan itu selama 1 tahun dia tidak berkurang. Jadi selama 1 tahun dia tidak berkurang, maka dia tetap ada kewajiban 2,5%-nya. Ini. Lalu bagaimana? Apakah itu emas yang terkait dipakai atau emas yang memang dia disimpan tidak? Ini pun terjadi ikhtilaf. Saya ambil pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat, walaupun terjadi ikhtilaf, emas yang artinya biasa dipakai, dipergunakan, itu tidak masuk dalam hitungan. Nah ini. Tetapi yang ini adalah yang memang dia tidak bergerak, tersimpan. Nah, simpanan ini, walaupun lagi-lagi fikih ini terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat. Layu karuan mukhtalafi wa inna karuan mujma'ai. Seorang itu boleh saja mengikuti pendapat yang masih diperselisihkan ulama. Kita tidak boleh mencari hal itu kecuali seperti itu sudah disepakati oleh ulama. Tapi juga jangan buat hilah. Hilah itu rekayasa hukum. Kita buat rekayasa, iya kan yang dipakai nggak apa-apa, pakailah semua emas. Nah, tiap hari pakai gitu kan banyak ya. Nah ini buat rekayasa seperti itu ya, tidak demikian. Nah ini terjadi. Jadi memang dalam hal ini itu pendapat yang paling kuat. Maka dalam hal emas itu 85 gram. Insyaallah. Ada lagi? Oh ya. Emas tadi Pak. Oh iya. Kalau itu kan emas perhiasan atau emas ibarat. Kalau emas untuk jualan dagangan. Di sini bukan masuk dalam kategori zakat mahal, tetapi masuk dalam kategori zakat profesi. Nah, dari hasil penjualan tersebut. Jadi dari hasil penjualan tersebut, berapa? Kalau memang dia sudah masuk zakat profesi ini, menurut jumhur pendapat ulama 20 kg bahan pokok, maka dia sudah masuk kena nisabnya untuk dia membayar zakat profesi. Jadi bukan zakat mal. Jadi barang dagangan zakatin. Jadi itu bukan zakat malnya, tapi zakat profesi. Karena memang dalam hal ini ya, apalagi kalau zakat biaya itu kan ada biaya, ada apa namanya, barang kepemilikan memang murni kepemilikan sendiri dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Ada ya. Sedikit saja. Ya boleh. Namanya nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan ambil zakat. Oh iya. Kalau kita membayar zakat itu kan dibayarkan sebelum hari raya atau sholat ya. Iya.
abdolnya. Sementara tujuannya zakat itu kan supaya mereka-mereka yang menerima, terutama fakir miskin itu supaya ikut berhasil raya bahasa senang ya. senang pada waktu hari raya itu. Nah sekarang afdolnya membagikan zakat fitrah kepada fakir miskin itu sebelum sholat apa sesudah, karena pengalaman yang sudah diberikan 1 hari sebelum hari raya. Sementara di lingkungan kita ini zakat fitrah lebih banyak diberikan pada ART. Pada waktu diberikan atau dibagikan pada ART mereka sudah pulang ke rumah masing-masing, sudah nggak ada di sini. Otomatis zakat fitrah itu tertunda, masih disimpan di panitia atau dititipkan pada majikan, bukan? Majikan dititipkan pada majikan, sehingga pada waktu ART itu datang lagi sesudah promulgasi hari raya dia diberikan. Ini hukumnya gimana? Oh iya. Itu. Ya. Jadi memang terkait dengan hukum. Nah, ini hukum kita tidak boleh merekayasa hukum. Ya. Jadi bagaimana kalau ternyata terjadi hal-hal secara tadi di lapangan seperti itu, maka teknisnya bisa begini. Bolehnya zakat itu diberikan setelah sholat jika memang sudah ada akad sebelumnya. Jadi begini, mohon maaf karena sesuatu dan lain hal, umpamanya dia sudah keburu mudik, ya, dia keburu mudik, padahal ini haknya, hubungi, telepon ataupun WA ataupun yang lain sebagainya, pokoknya komunikasikanlah. Anda mendapat zakat sekian. Ini terima. Nah ini ada akadnya, ijab kabulnya harus jelas. Nah jadi ijab kabulnya begitu dia kata iya, nah saya simpan dulu ya, nanti saya berikannya setelah itu, sah. Tapi kalau tidak ada itu, tidak ada ijab kabul itu, dia nggak tahu kalau dia dapat zakat, nggak ada ijab kabulnya, maka dia itu jadi tidak sah. Dosa siapa? Dosa yang mendistribusikan. Maka teknisnya dari teknis memang sebagian ya ambil itu memang memang kadang-kadang kita kan memang mau ngambil afdol ya, akhirnya afdol cari pada malam takbiran semua. Di satu sisi iya afdol, tapi di satu sisi memperhatikan ambil, bingung mereka sudah mudik sudah apa gitu kan, malam takbiran itu pada sampai jam 12 malam, setengah 12 itu masih nganterin gitu kan, masih pengalaman kadang begitu ya. Nah ini hampir sebagian masjid begitu. Akhirnya disiasati sebagai teknis sebenarnya apa? 2 hari atau 1 hari sebelum hari raya itu sudah ditutup ya untuk didistribusikan. Walaupun secara praktek mereka masih menerima, tapi pendistribusian sudah. Nah, jadi tinggal sisa-sisanya yang belum kan yang dia 1 hari sebelumnya atau di malam takbiran masih ada, itu gak banyak, yang lain sudah didistribusikan. Itu teknisnya seperti itu. Dan kembali, walaupun ini agak akhirnya teringat ya, teringat. Walaupun sebenarnya saya katakan lagi niat itu letaknya di hati, tapi kan kadang-kadang masyarakat ini kan karena belum paham, jadi kadang-kadang nyari tempat bayar zakat itu milih-milih. Kenapa? Saya mau di musola Baitul Janazah. Kenapa? Enak, ambilnya bokanya mantap. Bokanya mantap, kan? Kenapa? Kalau di masjid yang sebelah sana enggak, kenapa? Enggak didoain. Nah itu sebenarnya sah-sah, walaupun memang tidak ada ketentuan yang khusus. Nah sampai kadang-kadang ada beberapa masjid yang menuntun, ya walaupun itu nggak kewajiban, niat kan letaknya di hati, begitu dia sudah berniat. Tapi kadang-kadang itu tadi perbedaan orang, pemahaman seseorang. Jadi sudah niat, ayo niat kita tuntun ya.
ikuti, ambil yang cerdas begitu biasanya ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Nah, gitu kan? An nafsi kalau untuk dirinya ya. Lillahi ta'ala. Jadi niat, saya berniat ya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya ya karena Allah Ta'ala gitu. Itu biasanya nanti itu demikian. Nah, ini bisa untuk tadi ada orang-orang yang mungkin memang belum paham, jadi kadang-kadang milih kalau doanya udah panjang-panjang itu udah senang ya di situ doanya. Walaupun cuma amin 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 gitu ya. Nanti di sini kan ada banyak ustadznya, ya kan? Jadi nanti begitu, karena memang ya itu tadi kita nggak bisa salahkan pemahaman orang yang berbeda-beda. Maka kadang-kadang ada yang nggak mau lah apa zakat itu gaji main ditarik-tarik aja langsung zakat, kan nggak ada pekerjaan yang begitu zakat. Nah itu ulama beda pendapat dalam hal itu. Kenapa? Nah, ada ijab kabulnya tidak itu tadi. Karena ijab kabul ini penting ya terkait dengan ikhtilaf ya dari perbedaan pendapat. Allah alam bisawab. Jadi memang kembali tadi bahwa hati-hati amil ini harus amanah, nggak main-main. Maka kalau mengikuti ya aturan undang-undang Islamnya memang ditunjuk oleh negara. Memang kalau sekarang memang ada sih Basnas ya, undang-undang zakat kan sudah ada ya. Walaupun memang kalau saya lihat juga belum terlalu efektif juga ya, tapi setidak-tidaknya sudah ada lah. Sudah ada, tinggal bagaimana masyarakat mulai digerakkan untuk benar-benar mampu kita bisa membayar zakat dan ya, harus amanah. Di tingkat yang paling kecil ya, yang dikelola zakat-zakat yang dikelola oleh masjid-masjid ataupun lembaga-lembaga yang lain, nah ini juga harus benar-benar pastikan. Gimana kalau tidak ada 8 asnaf ya? Yang ada berapa asnaf di sana? Oh di sini Ustaz cuma ada 4 asnaf. Bagi apa asnaf itu? Fakir, miskin, umpamanya. Sudah tahu amil sama sabilillah umpamanya. Sabilillah 4 sudah. 4 ini jangan dipaksakan. Ya. Cari tempat, apakah zakat itu boleh diberikan ke tempat yang lain, yang jauh? Ya boleh saja, tapi lebih afdalnya dahulukan tempat sekitar. Nah, ini ya, kalau di lingkungan ini dahulukan dulu. Kalau memang di sini sudah, baru tempat yang lain. Nah ini lebih afdalnya demikian. Jadi tidak mesti harus mencari 8 asnafnya ada, gitu. Tidak mesti. Nah ini hal demikian dan harus pembagiannya jelas. Ya. Karena tatkala terjadi hal-hal yang tadi pelanggaran syariat di dalamnya, salah satu tanggung jawab besar adalah amil. Tapi saya katakan begini, jangan langsung nanti pada mundur jadi petugas amil ya. Enggak lah, nggak mau saya. Bebannya besar katanya itu. Bebannya besar, pahalanya juga besar. Jadi pahalanya besar. Ya, jadi jangan ragu, insya Allah. Ya. Takut keamanan aja. Ya, insya Allah kalau memang seseorang yang kita melihat begini, begitu seseorang itu dipercaya oleh orang lain, karena melihat ya bertanya kepada seseorang itu baik atau tidak, kita menilai saya baik atau tidak. Kata Rasulullah, mudah menilai orang itu baik atau tidak, amanah atau tidak. Jangan tanya sama orangnya, tanya sama tetangganya. Itu yang dikatakan dalam konsep Islam. Kalau orang-orang sekitar mengatakan si fulan itu orang baik, insya Allah baik. Tapi kalau saya baik, dia ngampanya dirinya sendiri, ya Allah alam bisawab. Wah, Allah alam bisawab. Ada lagi mungkin? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya mungkin sekali juga minta diperhatikan Ustaz, apakah selama ini benar atau tidak gitu kan. Jadi tradisi kita di sini biasa yang terjadi itu di antara yang
mustahik yang berhak menerima zakat itu di antara yang tadi RT. Lalu yang kedua, kita ini kan sering memasukkan orang tua. Nah, orang tua artinya orang-orang yang sudah tua, ya. Nah, yang biasanya dia ini tinggal mungkin dengan anaknya. Dan anaknya ini mungkin kita sama tahu kan mampu dalam ekonomi dan sebagainya, gitu. Kalau Ustaz tadi itu kan anak memang nggak boleh berzakat dengan orang tua, kan? Tapi apakah ketika amil memasukkan orang tua tersebut, jadi mustahik, apakah itu salah atau bagaimana? Yang kedua, sepakat dari kita bahwa yang berhak mustahik itu kan orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, ya kan misal. Nah, ini langsung aja yang terjadi di kondisi kita. Ini kan kita hanya membagi dengan RT yang ada itu orang tua yang tadi itu satu benar, lalu mungkin bisa dilah masuk ke amil. Untuk yang kata Ustaz tadi, kalau itu sudah terpenuhi di situ kita bagi apa? Misal cuma ada tiga asna, sudah kita bagi. Apakah pembagi itu rata semua satu? Lalu bagaimana teknisinya kalau pengen kita bagikan untuk yang luar lain? Maksudnya mungkin kita lebih tahu nih di luar ada yang ini harus lebih membutuhkan, ini lebih membutuhkan. Karena bicara butuh tadi banyak gitu kan, gitu dan. Jadi terkait dengan pembagian zakat, kita tidak boleh lepas dari surah At-Taubah ayat 60 ini pertama, yang memang ini menjadi dasar hujah. Karena beda dengan zakat, beda dengan sedekah. Nah ini, jelas sekali di sana adalah asnafnya adalah fakir, miskin, dan innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ini jadi sebenarnya zakat itu pertama bagi siapa? Fakir, terus kedua bagi miskin, lalu amil, lalu mu'alaf, ya, lalu untuk rekab memerdekakan budak, lalu untuk gharib orang yang berhutang, sabilillah tadi, lalu untuk orang yang bersabilillah diartikan Imam Qafar adalah sabilul khair, jalan-jalan kebaikan, lalu wabnis sabil dan orang-orang yang dalam perjalanan. Nah ini salah satunya itu. Nah, kembali kita lihat memberikan kepada orang-orang tua tadi yang memang sesungguhnya dia mampu. Nah, ini mampu. Nah, ini masuk kategori yang mana? Apakah dia masuk fuqara? Kalau memang dia mampu dan dia diberikan ya dengan orang tua, dengan anaknya terjamin, maka dia tidak masuk fuqara. Apakah dia masakin? Kalau seandainya dia pun diberi jaminan sama anaknya, beda kalau seandainya begini, anaknya tidak memberikan perhatian kepada orang tuanya. Maaf, umpamanya ada anak-anak yang demikian, ya. Jadi benar kelihatannya anaknya ini mampu, tapi mungkin karena kesibukan atau karena wallahu alam karena apa, terkesan orang tua ini mungkin agak kesulitan, ya akhirnya untuk beban hidupnya sendiri kadang-kadang agak sedikit kekurangan dan sebagainya. Kalau memang itu yang terjadi, maka dia bisa masuk ke kategori apa? Wal masakin. Ini masuk kategori itu. Nah, adapun tadi berarti ini adalah bentuk kelalaian anaknya yang kalau memang anak itu mampu tapi dia tidak membahagiakan orang tuanya, tidak mensejahterakan orang tuanya. Nah itu. Tapi bagaimana amil yang memberi? Statusnya kan amil yang memberi, maka tidak apa-apa. Tidak mengapa kalau itu kita lihat layaknya memang kayaknya dia ini ya. Tapi kalau dia memang diberikan pakaian bagus, semua bagus ini. Kadang-kadang kan mohon maaf, ada di sebagian masyarakat itu masuk kategori mohon maaf janda masuk kategori bayar memberikan zakat. Padahal nggak ada di sini janda, tidak ada janda. Ya, ini apalagi kalau jandanya janda kaya, nggak ada ini kan. Janda kembang, itu nggak ada. Kecuali janda ini masuk ke kategori fuqara wal masakin, baru boleh. Masuk kategori yang fuqara wal masakin itu tadi. Ini boleh, atau masuk amil kalau dia
hamil umpama hamil. Ya. Ini bisa saja. Lalu selanjutnya tadi tadi kan bahwa idealnya memang untuk kita terlebih dahulu terdekat. Nah, setelah itu baru boleh keluar. Kalau memang maaf, misal terjadi pada suatu wilayah itu kalau dibagikan hanya di pada tempat situ saja, sedangkan asetnya sedikit, tentu bagiannya besar. Nah, sedangkan yang kita inginkan sebenarnya zakat adalah untuk Ya. merasakan semua gitu. Ya. Bagaimana mau itu? Ya. Karena kita mencari sesuai gimana? Ya. Ideal dan jumhur sepakat ya. Bagian besar mengatakan dominan terlebih dahulu diutamakan adalah kepada lil fuqara wal masakin. Walaupun kalau kita melihat wawunya di sini sebenarnya dinama sedekah lil fuqara wal masakin, wawunya itu wawu atof. Wawu atof itu kan dan artinya ini punya tahapan sama sebenarnya. Nah ini, tapi memang pendapat di sini jika kita lihat di sini dan memang asnaf yang paling banyak biasanya fuqara wal masakin. Ini yang didahulukan. Nah, baru asnaf-asnaf yang lainnya. Ya, amil. Nah, kayak amil itu seperti apa sih? Amil itu seperdelapan. Tidak boleh lebih dari zakat. Ya, seperdelapan dari zakat itu. Nah, bagaimana kalau seandainya dia itu tidak atau amilnya itu kan mohon maaf asnafnya itu tidak ada 8 di tempat itu. Pembagiannya bagaimana? Tetap didahulukan adalah terbanyak itu untuk mereka yang memang fuqara wal masakin didahulukan. Ini. Nah, amil apakah boleh lebih dari 1/8? Nah, ini. Maka ada pendapat yang masih membolehkan jika memang di situ benar-benar asnaf yang lain tidak diketemukan. Itu dibolehkan lebih dari itu tapi yang paling afdal bagaimana? Yang paling afdal adalah pemerataan ke tempat yang lainnya. Maka bolehnya zakat itu disebar ke tempat yang lain, dan ini fungsi amil sebenarnya kalau memang itu diketemukan ada gitu ya. Yang penting amil ini memastikan jangan ada penumpukan. Ada orang-orang yang dapat banyak, sementara ada orang yang nggak dapat. Nah ini fungsi amil. Gitu. Karena kan, mohon maaf, kadang-kadang ada orang itu dapatnya banyak, tapi satu sini nggak dapat. Ini nggak ada banyak, ini nggak dapat. Nah ini hal-hal yang demikian. Jadi sebenarnya bagaimana? Ya boleh ada pendapat yang kemudian walaupun lebih dari 1/8 diperkenankan, tapi afdalnya tadi memang pendistribusian, dan memang jumhur sepakat dahulukan lil fuqara wal masakin, karena memang yang disampaikan tadi Bapak-bapak, tujuan dari zakat ini untuk apa? Salah satunya adalah membahagiakan orang-orang yang pada saat mustahik ini memang mereka belum mampu. Mereka bisa berbahagia pada saat di hari raya. Maka kalau idealnya, maka teknisnya ya jangan mepet-mepet bagikan zakat itu gitu ya. Kalau udah mepet-mepet kalau takbiran baru dikasih, nah ini mereka sementara akan ya untuk berhari raya, nah ini itu akan merepotkan juga sebenarnya. Itu tapi secara teknisnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup. Ya alhamdulillah. Hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa bermakna, dan yang terpenting adalah bagaimana kita amal. Terus kita belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang paham, yang mengerti, ulama, tatkala kita memang belum mengerti. Insyaallah jangan sampai ibadah-ibadah kita menjadi rusak, ibadah-ibadah kita menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak memiliki ilmunya. Nah, terlebih spesifik secara zakat ini, mari coba dari sekarang kita pelajari tentang fikih zakat ini ya, untuk benar-benar agar bisa sempurna. Terlihat ya ibadah kita belum sempurna. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk diri kita
dan untuk keluarga kita semuanya. Allah Subhanahu itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum